Halo, saya Nisa. Kita lagi di mana? Dr. Asti Widuri, SPTHT, MKes. Di mana? Ngawen? Ngawen, Gunung Kidul. Kita ada acara apa hari ini? Bakso sosial, FK, UGM Makanan 91. Pengobatan Di Pondok Panti Asuhan Nur Saabah ya. Punyanya Dr. Novi Fitriani. Jadi itu adalah panti asuhan angkatan kita ya. Ada banyak yang jadi donatur di sini. Nah, hari ini kita ngadain pembersihan kesehatan ke 110 masyarakat 150. Pemandangannya bagus banget ya. Udah berantakan ya? Gunung Kidul gini ya lokasinya, berbukit-bukit, terjal. Selalu ada ini nih tempat penampungan air yang besar untuk beberapa hari ke depan. Kemarin juga anak dari UGM. Apa itu? Ungu ya, ungu. Kalau ini apa? Jahe. Kalau ini nggak biasa. Ungu. Kemudian acara selanjutnya itu penyuluhan yang akan disampaikan dari perwakilan dokter dan nanti dilanjutkan pengobatan. Untuk itu acara ini kami serahkan sepenuhnya kepada seluruh anggota alumni Fakultas Kedokteran dari perjalanan acara penyuluhan sampai berakhirnya acara di kesempatan pagi menjelang siang ini. Mohon kepada bapak dari Jawa Tengah waktu selanjutnya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang sedaya Bapak Ibu. Alhamdulillah sehat ya semuanya. Alhamdulillah ya. Sudah berapa jam menunggu di sini? Baru 5 jam sejak subuh ya. Ya sebetulnya kita mohon maaf ya Bapak Ibu, di luar dugaan ternyata perjalanannya cukup jauh ya. Kita dari Jogja Bapak Ibu, tadi Pak Dokter Rosadi tadi Pak Dokter ahli bedah plastik. Nah kita yang badai permak wajah biar yang sepuh pengen glowing apa pengen kasih itu. Tapi konsul sama Pak Dokter Rosadi ini ya. Nah tadi sudah dilaporkan, jadi kita ini teman-teman ya saudara yang pakai baju merah semua kaos merah ya Bu ya, mohon maaf ini tidak ada unsur politik, jadi kita bukan sedang dalam kampanye ya. Kebetulan aja warna merah biar kelihatan ya kan deh, jadi ampun begitu bahwa partai-partai opini nah kan kita murni
kegiatan sosial dari teman-teman fakultas alumni Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada. Kita masuk tahun 91. Jadi kalau dikira-kira umur kita berapa Bapak Ibu? 30? Betul, kita tidak sudah lansia ya. Sudah 50 nih, bentar lagi mau jadinya nenek juga. Ya, alhamdulillah atas berkat rahmat Allah kita masih diberi kesempatan waktu ya Bu ya. Waktu, kesempatan, nikmat sehat ya, nikmat sempat sehingga kita semua bisa berkumpul di pondok pesantren ini ya. Ya, rencananya menjadi pondok pesantren ya Bu ya. Jadi, oh terima kasih subhanallah Bu ya. Masya Allah, semoga ini benar-benar bisa terwujud ya, menjadi amal jariah kita semuanya ya kan ya Bapak Ibu. Jadi memang namanya orang hidup itu yang penting apa Bu? Sehat. Apalagi Bu? Iman, betul. Apalagi bahagia. Nah, bahagia itu sederhana apa betul? Sederhana Bu. Kadang-kadang kita melihat orang lain nampaknya loh bahagia sekali ya, punya mobil atau yang itu artis-artis Bu ya. Kalau pergi naik pesawat belum tentu Bu ya. Kita apa yang kita punya sekarang ini wajib kita syukuri ya, karena itu adalah anugerah Allah yang terindah buat kita ya. Apapun pekerjaan kita, apapun yang kita miliki, disyukuri. Mohon maaf nih jadi ustazah saya. Gak apa-apa ya Bu. Ya katanya ustazah bahwa hidup di dunia ini hanya ngombe ini Bu, ngombe mangan banyak ya. Tapi sebenarnya memang tujuan akhirnya untuk nanti hidup di akhirat ya. Kita terus ya sebetulnya ya, akan ya saya nggak akan banyak ngomong tentang agama karena saya juga bukan ustazah. Tadi Pak Dokter Rosadi Andiko kalau saya dokter kandungan. Nah, saya bingung ini. Ya rawat di sini macam-macam ini. Ada yang masih muda, masih mungkin punya anak, gitu. Ada yang sudah sepuh, sudah menopause, sudah punya cucu. Ada yang sudah menopause, banyak. Menopause apa Bu? Pun boten men dalam waktu 1 tahun. Nah, biasanya memang kalau ibu-ibu yang sudah menopause ini keluhannya kata sangat dia meren. Apa Bu? Kok dia apa? Boyoknya pegel. Nanti kalau itu urusannya Bu Dokter Arlin loh. Lututnya, jangankan ibu, saya yang belum menopause saja juga sudah lututnya. Ya, dan yang lebih lagi Bu, ini karena sudah tidak ada hormonnya yang membuat kita jadi glowing, jadi energi, itu jadi kulitnya emang apa ya? Mengkerut ya, itu sudah alami ya. Itu diterima sebagai suatu anugerah ya, jangan di apa Bu? Ya, jangan dicacat kok aku jadi tulung ini piye ya, jangan ya Bu ya. Karena itu semua orang itu sudah ada saatnya. Dulu saat kita masih kecil, kemudian meningkat jadi remaja, kuliah jadi dokter, kemudian juga bekerja, lama-lama makin tua ya. Kalau kita pengen muda terus, nanti yang muda tidak ada tempatnya ya kan? Nah, kalau kita yang sudah sepuh nanti mau sepuh mau muda semua tujuannya sama gitu. Nanti tetap akan saatnya akan menanti panggilan. Ya Bu, ya dan ya saya nggak banyak matur yang khusus tentang bidang saya Ibu. Bapak boleh mirengnya ya. Nanti ibunya yang nggak ngawur diatur. Saya mau matur tentang KB. Perso KB apa itu? Keluarga berencana, bahasa kerennya family planning ya. Jadi Bapak Ibu kalau sekarang di masyarakat itu beredar apa namanya stigma itu apa ya, cap bahwa KB itu haram, insya Allah betul ya. KB itu bukan untuk membunuh calon kehidupan ya, dia hanya memprogram. Jadi begitu kita ya, begitu wanita lainnya ya, begitu sudah umur mau siap menikah, sebelum menikah itu harus sudah dipastikan, oh nanti aku menikah usia berapa. Undang-undang perkawinan usia berapa Bu? Enggak ya, 18 ya, 18 ya. Tapi di
di bagian kandungan kalau bisa punya anak di atas umur 20 tahun, karena umur 20 ke bawah itu termasuk usia resiko tinggi, nanti nek hamil jadi tensi tinggi, resiko perdarahan dan sebagainya. Jadi nek kagungan anak wedok nek urung 20 rasa kesusu di kalengke nggih, enek biasa ora dandang payu ndak celak iya Bu. Celaknya sini-sini mboten nggih. Zamannya sudah beda, bukan zaman seperti dulu lagi nggih. Sekarang perempuan pun juga punya hak untuk mengenyam pendidikan tinggi, bekerja setara dengan laki-laki nggih. Nek wis 20 wis kerja, wis mapan lagi nikah. Ngaten nggih, karena itu tadi. Nah, kalau sudah menikah mestinya kita sudah punya rencana gitu. Kira-kira anakku piro gitu nggih. Anaknya siji, loro, telu apa malah rolas. Ini Mbak ini kami berapa ini? Kagungan kita pinter Mbak? Gangsal. Oke. Oke, nah zaman dhisik Mbak ini ngantek rolas kan dari ke-11-an. 11 ya. Bukan bareng malih sak menika programnya dari pemerintah 2 cukup nggih, ngaten nggih. Lanang wedok padha wae nggih. Jadi kalau Bapak Ibu sudah menikah, nyuwun tulung segera direncanakan kapan punya anak, kemudian setelah punya anak harus segera ber-KB. Nggih, bukan kalau sekarang dapat pendapat bahwa banyak anak banyak rezeki. Itu pripun? Bener apa salah? Bener. Kata Bu Sada bener, tetapi ya Bu ada tapinya. Kita kalau punya anak itu kewajiban kita sebagai orang tua apa Bu? Cukup ngei sego mangan kayak nyandang buatan ya yang lebih berat tanggung jawab sebagai orang tua apa Bu? Mendidiknya ya. Mendidik itu mendidik apa saja, dari pendidikan agama, pendidikan sosial sampai pendidikan akademis ya. Cukup sekolah ke SD nggak cukup, SMP, SMA, kuliah tuh sampai kan dong. Ya itu butuh biaya bukan? Butuh biaya, makanya kita harus memastikan kira-kira anak itu akeh-akeh nggih. Seperti program pemerintah 2 cukup nggih. Ngoten. Terus yang wis hamil ya aja cepet-cepet nggih adik meneh nggih. Nek wis 2 tahun lagi boleh punya anak lagi nggih. Nek wis umur 35 munggah ya wis itu leren apa terus Bu? Terus nggih. Pak boleh terus Bapak gawene boleh terus, tetapi dari anaknya kudu di stop 35 leren ya. Kenapa 35 leren di anak Bu? Resikonya kalah sangat ya. Resiko tensi tinggi, resiko perdarahan, resiko anaknya cacat Bu ya. Jangan salah Bu, ibu hamil yang sudah sepuh melahirkan resiko anaknya Down syndrome. Perso Down syndrome apa nih Bu? Orang biasa. Aduh loh, apa namanya? Iya ini dia Bu, laras ya. Jadi dia ada keterlambatan pertumbuhan psikis maupun motorik ya. Jadi seperti itu. Ya kenapa saya nggak banyak makan karena ada Bu Dokter Alin, ahli penyakit dalam. Bu ini ada tamu spesial Bu. Bu Dokter Alin sama saya ini tamu nggak spesial karena dekat. Saya dari Seragen, Bu Dokter Alin dari Wonosobo. Ini ada yang spesial nih, beliau Pak Dokter Edi ya, Pak Dokter Edi Nartomo ini beliau teman kita, sekolah di Jogja, tapi sekarang beliau kerja di Singapura Bu. Nah, indahnya butuh nomor motor, ya, makanya spesial nih ya, nonton ya. Nanti biar ngasih pengetahuan ke beliau ahli penyakit dalam juga, tapi bekerjanya di rumah sakit di Singapura, kan nggih? Nggih, saking kula cekap matur nuwun Bapak Ibu atas kerawangannya, atas kesabarannya sudah menunggu. Ini dilanjut sama Bu Dokter Alin sama Pak Dokter Edi nggih. Nggih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya Bu ya. Oke, saya karena bidangnya sama dengan Dokter Edi,
Jadi kita mau minta dokter, maaf nih bahasa Indonesia nggak apa-apa ya, kamu bahasa Jawanya nggak, itu kan payah parah ya. Kurang. Ngerti tapi menyampaikannya susah. Oke nih dokter Edi nih, keadaannya sama saya sama-sama penyakit dalam. Kita karena kasus yang paling banyak di seluruh dunia itu adalah darah tinggi atau hipertensi. Kita ngobrolin tentang hipertensi aja ya Bu ya? Ya kayaknya pengantarnya mungkin cuma sedikit, nanti boleh tanya jawab gitu ya. Oke dokter Edi, mau berdiri apa duduk aja? Berdiri aja ya. Ya. Kita ngobrolin tentang darah tinggi. Sebetulnya Mbak, darah tinggi itu apa sih sebetulnya dokter Edi? Jadi selamat pagi semuanya. Ini dari pihak panti asuhan ya, dari pihak pedesaan ya, dan semua teman-teman semuanya dari UGM dan masyarakat di sini ya. Ini kita pagi ini berbicara dengan Dr. Alin tentang darah tinggi ya. Mungkin teman-teman semua sudah pada paham, semuanya sudah mengerti kalau darah tinggi itu yang dimaksud bahwa tekanan darahnya kalau diperiksa di dokter itu lebih dari 140, yang sebelah atas itu, dan bawahnya lebih dari 90 ya. Oke, kenapa sih orang bisa darah tinggi dokter Edi? Apa karena makanannya? Apa karena dia suka emosi? Apa karena kalau malam nggak bisa tidur? Itu bisa tensinya naik nggak dokter Edi? Ya ini yang Dr. Ali cakapkan tadi itu semuanya bisa ya, semua bisa menyebabkan darah tinggi ya. Yang yang paling banyak itu dikarenakan keturunan. Mungkin kalau orang tuanya darah tinggi, anaknya juga bisa boleh darah tinggi ya. Tetapi ya kalau misalnya kita anak-anak darah tinggi, orang tua jangan disalahkan ya. Karena memang bisa diturunkan dari orang tua ke anak. Tadi yang Dr. Ali katakan kalau emosi juga bisa darah tinggi. Jadi pengobatannya gampang ya, jangan emosi ya. Kalau mau marah, ingat tadi Dr. Ali cakap, nanti bisa darah tinggi. Jadi tenang, jadi darahnya turun lagi ya. Kemudian makanan juga dijaga ya. Karena kan maaf orang yang mungkin terlalu subur ya, suburnya maaf di perutnya ya. Nah, jadi itu makin besar. Jadi orang yang kelebihan berat badan ya, itu juga bisa menyebabkan darah tinggi. Jadi caranya juga gampang, kita harus olahraga ya. Saya paham semua ibu-ibu ini bangunnya pagi-pagi ya, jam 4 sudah bangun ya. Jadi kalau boleh sudah bangun, coba jalan-jalan sebentar ya. Jalan keluar, olahraga 30 menit ya. Jadi juga makin sehat nanti ya. Jadi itu beberapa penyebab darah tinggi ya. Kadang orang yang merokok ya, tapi karena ini kan ibu-ibu ya mungkin jadi tidak ada yang merokok. Kalau yang bapak-bapak juga mungkin bisa dijaga supaya rokoknya dikurangi ya. Itu juga ya tanda-tanda yang bisa menyebabkan darah tinggi. Oke, jadi itu tadi sebabnya ada yang makanan juga. Makanan seperti apa sih yang bisa bikin tensinya naik dok? Ya, yang asin ya. Tapi saya ingat di Jawa kan sebenarnya ini semua manis-manis ya. Manis. Jadi yang menyebabkan darah tinggi itu selalunya yang asin ya. Asin yang terlalu banyak garam ya. Jadi mudah-mudahan yang di daerah Jawa ini mungkin darah tingginya agak kurang ya, karena makanannya kan nggak asin. Tapi suka gorengan. Tapi suka gorengan. Ya. Kalau gorengan gimana dokter Edi? Ya gorengan memang secara umum kalau makanan gorengan tuh selalu ada dikasih garam nggak? Kasih ya? Banyak nggak? Banyak nggak? Ya, makan dikit nggak? Parenya dikeripik nggak? Kalau pare. Enggak. Sayur pare kan? Sayur pare itu yang keriting, terus biasanya itu pahit rasanya. Mungkin kalau itu tergantung pengolahannya Bu. Kalau pengolahannya dengan digoreng, dikasih minyak, dikasih micin, ditambahin, itu ya. Tapi secara umum kalau sayur-sayuran sebenarnya sih bagus ya.
sayur-sayuran, tapi mungkin cara memasaknya aja. Kalau pengolahannya kalau terlalu banyak garamnya, terlalu banyak minyaknya, ya kalau boleh dikurangi ya. Makan gorengan mungkin boleh, tapi mungkin 1 minggu sekali ya. Nggak terima. Kadang banyak hari-hari ada. Boleh mungkin tidak perlu gorengan, tapi diganti caranya. Direbus. Rebus itu cara yang paling bagus ya. Seperti ikan itu kalau direbus itu kan lebih sehat kalau boleh. Ya. Ya, jadi penyakit yang diderita di masa tua itu karena cara makan yang dididik dari waktu bayi. Kalau di Wonosobo, orang tuh makan gorengan begitu bayi punya gigi udah makan tempe kemul namanya. Iya, sama. Ya, itu akan membentuk pola penyakit di masa tuanya. Karena apa? Kalau makan gorengan itu 1 pakai tepungnya banyak, 2 asin, 3 minyak. Mungkin 1 potong tempe goreng itu kalau bisa direbus mungkin kalorinya cuma 100, itu bisa jadi 300 atau 400. Padahal kalau makan tempe goreng ada yang cuma 1 apa 5 ekor. Ngaku ya Bu ya. Jadi kalau salah satu teknik untuk makan ya menu-menu itu, dalam 1 meja itu yang digoreng hanya 1 item. Misalnya ayamnya digoreng, kalau ibu udah ayamnya digoreng, tempenya digoreng, tahunya digoreng, kerupuknya digoreng, nasinya digoreng, udah kan komplit ya. Jadi kalau mau bikin 1 aja yang item digoreng, yang lain kan bisa dikukus, bisa bakar, bisa apa ya, Dokter Puji, yang lain ketahuan nggak pernah masak nih. Pokoknya yang ketemu minyak gitu ibu. Kemudian cemilannya, kalau di sini cemilannya tadi yang kita lihat itu ciri khas Gunung Kidul ya, itu direbus ya, direbus, ada singkong, ada telur tadi ya. Udah sehat gitu ya Dokter Edi ya? Itu lebih sehat ya. Ya. Kalau dengan cara rebus seharusnya ya lebih baik ya. Tapi kalau memang ibu-ibu semuanya mau makan yang gorengan, mungkin ada dengan cara lain. Saya boleh kasih tahu. Mungkin kita kenal itu banyak bawang putih, tahu ya. Kita boleh dicampur dengan bawang putih. Kapan masuknya? Pas digoreng apa setelah? Mungkin pada saat makannya, kalau makan itu gorengan, kita boleh makan bersamaan dengan bawang putih. Bawang putihnya diapain? Kalau saya sih sukanya bawang putih mentah saja, tapi mungkin ibu-ibu boleh disesuaikan mana yang lebih cocok gitu ya. Kita sebenarnya di Indonesia kita banyak tanah luas, banyak buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan yang bagus ya. Jadi kalau boleh makanan seperti bawang putih, jahe, kunyit ini sangat bagus, dan saya sendiri juga setiap hari saya konsumsi itu. Jadi, ya. Kalau bawang putih direbus bisa nggak? Boleh juga. Minum airnya. Oh, diminum airnya? Ya. Saya sih belum pernah, tapi boleh kalau mau. Ya. Atas nama Bujumian. Jadi nggak boleh setelah itu diminum airnya bagus ya? Ya, dicampur sama jahe. Atas nama Boleh. sama pipih boleh ya dok? Boleh. Atas nama Saya setiap pagi juga minum air jahe. ya, bangun tidur itu. Atas nama Pak Bangun tidur? Salime ya. Bangun tidur minumnya sama bangun tidur. Bangun tidur pada saat perut kosong ya? Ya. Oh, kalau boleh jangan. Nanti kalau perut kosong, Kan belum lambungnya mungkin. harus minum itu. Kalau boleh bangun pagi sebelum makan minum air putih saja. Jangan dicampur jahe, jangan dicampur ini bawang putih, karena bawang putih jahe itu ada sedikit pedasnya ya. Jadi takut nanti malah lambungnya kena nanti. Kalau pada lambung. Lambungnya tuh ya memang kemungkinan saya mungkin dok. Jadi makan bawang putih, makan jahe itu semasa perutnya sudah terisi. Ya, boleh begitu. Oke, Dokter Edi ini kan tinggalnya di Singapura udah 23 tahun. Jadi beliau biasa bahasa Inggris tiap hari sama bahasa Melayu. Jadi campur-campur. Yang maksudnya tadi boleh itu bisa. Kalau di sana, kalau yang sering nonton Upin Ipin siapa ibu-ibu? Udah tahu lah, mirip-mirip dikit bahasanya. Gitu ya. Oke, mungkin ada sesi
bertanya jawab nih, siapa lagi mau tanya atau mau jawab aja? Sebelah sini belum mau tanya sesuatu? Sebelah tengah? Sana ada mau tanya lagi, Bu? Malu ya, nanti yang bertanya dapat hadiah nanti. Oke, baru bawa hadiah. Ya nanti kalau udah selesai. Nanti kalau udah selesai. Ya, jadi kalau di Indonesia sudah ada penelitian berapa persen. Jadi dari 10 orang yang ada di sini, 3 orangnya darah tinggi. 30 sampai 35% orang Indonesia di atas umur 18 tahun itu tensinya di atas 140/90. Kenapa? Itu karena salah tata kelola makanan dari kecil. Seperti yang saya sampaikan tadi, semua yang enak-enak itu ternyata ada hadiahnya di masa mendatang. Ya, jadi kalau sekarang mungkin kita, zaman saya kecil dulu tuh nggak ada orang gendut, zaman susah ya dokter dia. Gendutnya sekarang. Dulu zaman saya masih kecil, saya tahun 73 lahirnya. Itu jarang orang gendut. Kalau sekarang ibu melihat anak kecil gendut banyak nggak, Bu? Banyak. Bangga nggak punya anak kecil gendut? Bangga. Saya lucu. Ibu masih anak kecil ya, Bu? Masih anak kecil yang udah gede ya, Bu? Iya, jadi kalau misalnya kita punya anak kecil yang gendut banget, obesitas dari kecil, artinya kita mempersiapkan dia untuk punya sakit jantung, sakit gula, darah tinggi di umur 35 tahun ke atas. Nah, itu ternyata kesalahan waktu kecilnya, karena itu jadi kebiasaan ya, Bu ya. Dokter Edi ini sama saya yang tahu waktu lulus, sampai sekarang nggak berubah, bodinya gini aja gitu loh. Rupanya dia vegetarian. Apa enaknya sih vegetarian, makanannya cuma rumput-rumputan banyak. Ini memang saya berprinsip ya bahwa bagaimana kalau kita boleh hidup sehat. Bisa. Bagaimana kita bisa hidup sehat? Maksudnya hidup sehat itu kita memang memerlukan makanan ya. Makanan ini kita makan supaya kita bisa sehat, bisa bertumbuh, berkembang. Maksudnya pertumbuhannya bagus. Kemudian juga dengan kondisi tubuh yang sehat kita bisa bekerja dan bisa berbuat sesuatu ya. Jadi memang banyak penelitian bahwa beberapa produk dari makanan yang kita makan seperti daging-dagingan, terutama daging merah, itu mungkin suatu saat nanti bisa menyebabkan beberapa kondisi untuk seseorang. Daging merah itu apa? Daging merah itu seperti daging kambing ya, kaki empat ya, kaki empat itu kerbau, sapi. Bukan berarti tidak boleh makan, boleh, kita boleh memakan, tapi mungkin jangan terlalu banyak ya. Jadi kalau boleh saya berprinsip bahwa kalau kita makan satu piring ya, itu mungkin 30% itu sayur-sayuran dan 30% lagi itu